warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadul Hidayat. Saya dari Universitas Manduk Saleh, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Administrasi Publik. Sebelumnya, saya berterima kasih pada Ibu Pengampu ACS Manajemen, yaitu Ibu Risna Dewi SOS, MSP. Baik, di sini saya ingin menjelaskan soal mata kuliah ACS Manajemen, yaitu materinya tentang kepemimpinan. Tidak lumrah lagi bagi kita mendengar kata-kata dari kepemimpinan. Namun, tidak semua orang tahu kepemimpinan itu seperti apa dan fungsinya bagaimana. Disinilah saya akan menjelaskan apa itu kepemimpinan, apa itu fungsi dari kepemimpinan, dan tipe-tipe dari kepemimpinan. Baik, pemimpin ialah merupakan sosok yang berwenang dan memiliki kedudukan yang tinggi dalam sebuah organisasi atau sebuah kelompok. Dan juga pemimpin ini dapat memberikan pengaruh yang besar bagi anggota-anggotanya agar bisa mengikuti apa kata pemimpinnya dengan kekuasaan tersebut. Ada beberapa tipe kepemimpinan, yaitu yang pertama tipe kepemimpinan karismatik, yaitu pemimpin karismatik yang memiliki kepribadian yang kuat, menghargai nilai-nilai positif, dan mampu mengubah arah pandang karyawannya untuk menjadi lebih baik. Yang kedua, adanya kepemimpinan otoriter. Kepemimpinan otoriter ini ialah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi akan membuat keputusan, peraturan, dan prosedur berdasarkan pemikirannya. Kepemimpinan otoriter ini seorang pemimpin memberikan peraturan-peraturan dan juga prosedur untuk karyawan-karyawannya atau untuk anggota-anggotanya agar bisa mencapai apa dari tujuan pemimpin tersebut. Jika tidak adanya peraturan dan prosedur, maka tujuan tersebut tidak akan tercapai dikarenakan anggota-anggotanya jika tidak ada peraturan maka akan seenak hatinya. Ada juga kepemimpinan demokratis. Kepemimpinan demokratis ini akan melibatkan banyak kontribusi karyawan dalam mengambil keputusan dan juga banyak mengambil keputusan. Maksudnya, kepemimpinan ini lebih menawarkan komunikasi yang aktif dari dua antara pemimpin dan karyawannya. Maksudnya bisa bertukar pikiran antara karyawan dan juga pemimpin agar bisa menciptakan demokratis dan juga keadilan di seluruh aspek yang ada di perusahaan tersebut atau aspek-aspek yang ada di organisasi tersebut. Akhirnya ada juga pemimpinan delegatif. Para pemimpin delegatif ini memberikan wewenang bagi anggotanya dalam mengambil keputusan. Contohnya di sebuah organisasi adanya anggota-anggota dari seorang pemimpin, itu misalnya ada sekretaris, ada bendahara, ada ketua bidang ini, ada ketua bidang itu. Maka seorang pemimpin itu memberikan wewenang bagi anggotanya yang diberikan kepercayaan oleh pemimpinnya untuk mengarahkan para anggota-anggota dari organisasi tersebut atau dari kelompok tersebut.
ke kepemimpinan berikutnya, yaitu kepemimpinan transformasional. Transformasional ini berkaitan erat dengan perubahan dalam diri pemimpin maupun para anggotanya. Kepemimpinan ini mampu memotivasi anggotanya untuk mengerjakan sesuatu melebihi apa yang ditargetkan. Kepemimpinan transformasional ini biasanya memiliki anggota yang berkomitmen dengan pimpinan yang memberdayakan para karyawannya dengan baik melalui visi misi yang serupa. Ada juga kepemimpinan visioner. Kepemimpinan visioner ini ia memiliki arti orang memiliki pandang atau wawasan ke masa depan. Dengan kepemimpinan visioner ini, para pemimpin selalu berusaha mewujudkan visi misi yang dibuat oleh perusahaan. Pemimpin ini selalu berinovasi dalam mencapai target yang telah ditentukan. Pemimpin visioner akan mendorong para anggotanya untuk mencoba hal-hal baru dan terus berinovasi untuk perkembangan perusahaan yang lebih baik. Dan ada juga kepemimpinan liberal. Para kepemimpinan liberal ini akan memberikan kebebasan kepada anggotanya untuk menyelesaikan semua tugasnya demi kenyamanan anggota. Ada juga kepemimpinan binaan. Pembinaan ini akan mengawasi dan mengajari para anggotanya dengan penuh dan mengatur hasil yang akan dicapai perusahaan. Seorang pemimpin yang membina anggotanya juga akan memberikan motivasi untuk mendorong para karyawannya mencapai tujuan perusahaan dengan keahlian mereka. Maksud dari pemimpinan pembinaan ini, seorang pemimpin harus bisa mengasah, harus bisa memotivasi atau mendorong para karyawannya agar mencapai tujuan perusahaan yang dengan keahlian mereka, dengan bakat mereka. Misalnya, dia memiliki bakat mengedit video. Di sini perusahaan itu atau organisasi tersebut terus memberikan motivasi pada seseorang tersebut agar bisa keahlian dia makin lama makin meningkat agar tujuan dari organisasi tersebut agar bisa tercapai. Yang ke-9 ada kepemimpinan situasional. Kepemimpinan situasional ini adalah suatu kondisi ketika pemimpin bertindak berdasarkan lingkungan dan situasi kerja. Beberapa yang dilakukan oleh seorang pemimpin situasional yaitu mengarahkan langsung, memberikan pelatihan kepada karyawannya, atau pemimpin ini memberikan arahan langsung kepada anggota-anggotanya dan mendukung para anggota-anggotanya dan melakukan delegasi. Ada juga kepemimpinan transaksional. Ibaratkan seorang pembeli, seorang pemimpin transaksional akan memberikan tugas kepada karyawannya atau anggotanya Imbalan anggotanya kepada pemimpinnya adalah tugas-tugas yang sudah diselesaikan. Baik, tadi itu merupakan penjelasan dari tipe-tipe kepemimpinan. Selanjutnya, fungsi dari kepemimpinan. Yang pertama, adanya memimpin, leading. Ini merupakan fungsi pertama dari seorang pemimpin, yaitu memimpin, berkomunikasi, dan memotivasi.
dan memotivasi para anggotanya untuk bekerja mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Saat memimpin, seorang pemimpin wajib melakukan pembagian tugas dan menentukan orang yang akan melakukan tugas tersebut. Yang kedua, merencanakan atau planning. Sebuah perencanaan yang dilakukan oleh seorang pemimpin untuk menentukan tujuan organisasi atau perusahaan dan merancang langkah-langkah yang harus dilakukan ke depannya. Yang ketiga, mengorganisasi atau organizing. Fungsi kepemimpinan ini mengorganisasi. Setelah semua perencanaan sudah diselesaikan, pemimpin akan menerapkan untuk mencapai peningkatan dalam perusahaan atau dalam organisasi tersebut. Pemimpin akan mulai untuk menyelaraskan semua sumber daya yang ada untuk menyelesaikan tugas atau proyek perusahaan yang sudah direncanakan oleh pemimpin tersebut. Yang keempat, menyusun atau staff. Staffing merupakan fungsi kepemimpinan yang bertugas untuk melakukan penyusunan anggota dalam perusahaan atau dalam organisasi. Setelah seorang pemimpin memahami tujuan dari perusahaan atau organisasi, ia dapat memutuskan untuk menambah anggota-anggota baru sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan tersebut atau dari organisasi tersebut. Yang kelima, mengendalikan atau controlling. Tak hanya pemimpin perusahaan, seorang pemimpin juga harus bisa mengendalikan atau mengontrol dan juga mengawasi dalam organisasi atau dalam perusahaan. Fungsi dari mengendalikan yaitu untuk memastikan bahwa pekerjaan yang kita rencanakan, yang sudah kita berikan langkah-langkah tersebut, apakah sudah dilakukan sesuai dengan prosedur yang kita berikan kepada staf-staf kita. Tadi merupakan fungsi dari kepemimpinan. Ada juga contoh kepemimpinan yang baik. Kepemimpinan yang baik ini ialah pemimpin yang bertanggung jawab, yang mempunyai rasa tanggung jawab yang kuat, akan bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan para anggota-anggotanya yang mempengaruhi perusahaan atau organisasi tersebut. Yang kedua, adanya menginspirasi. Seorang pemimpin merupakan penggerak utama dalam organisasi atau dalam perusahaan yang dapat mengarahkan para anggotanya mencapai suatu tujuan. Dengan sikap optimisnya, pemimpin harus berani melakukan tugasnya dengan baik untuk menginspirasi para anggotanya. Yang ketiga, jujur dan berintegritas. Rasa jujur dan integritas tumbuh dari hubungan pemimpin dengan anggotanya yang dilandasi rasa saling percaya, kejujuran dan keselarasan ucapan yang menimbulkan rasa percaya anggota terhadap pemimpin tersebut. Adanya percaya diri. Seorang pemimpin membutuhkan rasa percaya diri yang tinggi untuk memimpin para anggotanya. Hal ini dilakukan untuk meyakinkan para anggotanya saat melakukan sesuatu demi mencapai tujuan bersama. Kepercayaan diri ini akan membuat para anggotanya yakin dan percaya dengan keputusan yang dibuat oleh seorang pemimpin tersebut. Yakin dan percaya dengan keputusan yang dibuat oleh pemimpin tersebut. Yang kelima, mudahnya berkomunikasi. Berkomunikasi ini dan bersosialisasi itu menjadi poin yang sangat penting dalam menjadi pemimpin. Seorang pemimpin hendaknya membutuhkan energi yang positif dengan berkomunikasi untuk menjaga hubungan para anggotanya agar terciptanya lingkungan yang baik.
Baik, cuma segitulah penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.